kita nggak mungkin bisa menghidupkan kegiatan ekonomi, kegiatan perkantoran, kegiatan sekolah dan lain sebagainya yang membuat kemudian ekonomi terhenti kalau kita tidak bisa berhasil mengatasi virusnya. Kita sampai sekarang belum tahu kapan vaksin ditemukan, karena itu perlu saya kira kita kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol COVID-19. Pemerintah juga melalui program pemulihan ekonomi nasional telah memberikan stimulus, sebagian besar diantaranya adalah untuk menyelamatkan UMKM dan koperasi. Saya diminta oleh Pak Presiden ya bersama tim komite di PEN untuk terus mengevaluasi program yang sudah bagus kita percepat, tapi kalau ada yang masih kurang ya kita semua diminta untuk segera mengambil langkah-langkah baru. Karena itu nanti kalau ada masukan juga kami akan dengan senang hati. Kembali ke Buya, setahu saya menurut Buya, ekonomi Indonesia harus dikelola oleh usaha bersama rakyat, terutama terkait dengan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, saya kira dari sini jelas visi ekonomi dari seorang Buya Sabdi Ma'arif yang betul-betul beliau ingin menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat di Indonesia. Menurut saya, kelembagaan ekonomi rakyat yang paling pas itu adalah koperasi, sebagaimana rumusan Bung Hatta, terlebih dalam situasi krisis di COVID-19 ini. Namun faktanya memang masyarakat Indonesia yang berkoperasi ini tidak lebih dari 8%. Dan memang dunia pun juga yang berkoperasi itu di bawah 17%, ya kurang dari 17%. Jadi ini memang menjadi tantangan bagi koperasi untuk eksis di Indonesia, di dunia juga, karena memang korporasi yang katakanlah ada yang disedang jalan begitu cepat dan mengalami transformasi yang luar biasa. Jadi ini juga tantangan bagi koperasi, sehingga koperasi itu juga harus memodernisasi diri untuk juga bisa akan berat bagi masa depan kita. Di kalangan anak muda, koperasi sekarang hampir tidak dikenal. Kalau saya, jadi ini saya bukan mau ngeledek orang sebut, tapi artinya koperasi nggak terlalu tertarik lagi di kalangan anak muda. Nah, ini tantangan. Padahal pikiran Buya adalah sebenarnya koperasi kalau saya terjemahkan. Nah, idealnya mereka yang berkoperasi dengan tidak akan jadi dengan berkoperasi bisa mendapatkan perlindungan kolektif dan juga bisa belajar bersama, karena koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, orang bisa saling belajar sesama anggota koperasi bagaimana berusaha dengan benar, bercocok tanam dengan benar, berdagang dengan benar, dan kalau ada kesulitan ada aspek solidaritas gotong royongnya. Nah, ini yang saya kira dibayangkan oleh Bung Hatta dan juga Buya Sabdi. Karena itu sebabnya ya dalam kebijakan terkini kami punya lembaga pembiayaan dana bergulir LPDB yang sebelumnya bisa untuk macam-macam, sekarang kami arahkan 100% untuk koperasi. Kami ingin memperkuat kelembagaan koperasi. Sekarang kami kerjasama dengan koperasi syariah BMT untuk menyalurkan pembiayaan lewat BMT untuk UMKM. Nah, jadi kami sudah ada kerjasama yang cukup baik dan sudah kami laporkan ke Pak Presiden. Pak Presiden sangat setuju ke depan pembiayaan untuk UMKM itu bersatu berkelompok dalam koperasi dalam skala ekonomi. Disitulah nanti kekuatannya koperasi yang terdiri dari kumpulan yang kecil itu, kemudian
kemudian menjadi kekuatan ekonomi yang tidak kalah dengan korporasi. Nah, ini yang saya kira tujuan kami, kenapa sekarang kami ingin menyalurkan pembiayaan untuk UMKM yang dari pemerintah itu lewat koperasi. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Nah, cita-cita kita ekonomi nasional itu tumbuh dengan adil dan merata. Hanya mungkin kita wujudnya ya kita wujudkan bila mana rakyat yang kecil-kecil itu terhimpun di koperasi. Ya, ini yang tadi untuk mengembangkan koperasi pangan ya, karena pangan petani perorangan dengan tanah sempit di bawah setengah hektar. Nah, kami ingin konsolidasi sekaligus konsolidasi petani perorangan menjadi berkoperasi, konsolidasi lahan-lahan sempit dalam skala ekonomi. Nah, sehingga ini betul-betul nanti akan menjadi kekuatan koperasi pangan yang tangguh. Nah, mudah-mudahan ini kami sukses. Kementerian berpelajar lah ya, bisa meneladani anak-anak muda lain yang dengan sikap intelektual, kesederhanaan, kritis, dan juga saya kira berkepribadian humanis dari sosok cendekiawan dan guru bangsa Buya Sapi Ma'arif. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Buya itu adalah tokoh yang sangat lengkap, sangat ideal. Beliau tokoh agama yang sangat santun, sangat sederhana. Beliau juga sebagai pemikir yang luas, ya. Beliau juga punya concern dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pendidikan masyarakat, dengan kesehatan masyarakat. Ini adalah role model bagi kita semua. Karena itu jangan ragu bagi anak-anak muda, kita udah punya role model yang tepat, yaitu Buya Sapi. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya tidak paham begitu detail tentang Buya, karena itu menjadi penting mungkin justru di sekolah pemikiran tokoh Minangkabau ini menggali lagi lebih dalam pikiran-pikiran, cita-cita dari seorang Buya Sapi. Saya terlalu hormat sama beliau, saya tidak mau melihat dari sisi kekurangannya. Saya hanya mengatakan Buya hampir tidak ada kekurangannya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tete. Ya. Mohon maaf saya kena